Tanpa putri kecil di Jakarta di masa depan, jika Agam membuat Priscilia marah, itu tidak akan terjadi. Sangat mudah untuk bertemu gadis kecil ini lagi. Putri Bramasta melanjutkan pembicaraan, "Jangan khawatir, Priscilia. Masih ada waktu 1 tahun sebelum putri kecil masuk sekolah dasar. Aku akan membawanya kembali ke Jakarta lebih sering akhir-akhir ini." Priscilia bangkit dan memeluk Putri Bramasta. "Kakak ipar, aku minta maaf." Putri Bramasta tercengang. "Kenapa kamu tiba-tiba meminta maaf padaku?" Priscilia bergumam, "Ini semua salahku. Aku tidak merawat putri kecil dengan baik kemarin. Aku hampir kehilangan dia dan membuat semua orang mengkhawatirkannya." Putri Bramasta memang khawatir putri kecil hilang kemarin. Dia bahkan mempertimbangkan untuk selalu memperhatikan putri kecil. Tetapi ketika dia melihat putri kecil kembali dengan selamat, dia merasa lega. Oleh karena itu, dia juga tidak akan menyalahkan Priscilia. Putri Bramasta menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan salahmu. Lagi pula, putri kecil sudah kembali. Jangan khawatir lagi." Priscilia menambahkan, "Kakak ipar, malam pernikahanmu hancur kemarin karena apa yang terjadi pada putri kecil. Karena kalian tidak terlalu sibuk sekarang, kalian para pengantin baru harus memanfaatkan waktu ini untuk menikmati momen spesial." Putri Bramasta tidak tahu harus berkata apa. Putri Bramasta tersipu karena malu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Randy, yang sedang berbicara dengan Agam. Keduanya memasang wajah serius, tapi tidak ada siapa-siapa tahu apa yang mereka bicarakan. Mungkin Randy bisa merasakan tatapan Putri Bramasta, jadi dia tiba-tiba memiringkan kepalanya sedikit. Mata mereka bertemu, ekspresi seriusnya menghilang seketika dan dia tersenyum lembut padanya. Dengan senyuman itu, Putri Bramasta tahu bahwa itu bukanlah masalah yang terlalu besar. Randy selalu tanpa emosi dan bersikap dingin. Putri Bramasta juga balas tersenyum padanya lalu membuang muka malu-malu. "Bibi kecil, aku juga akan merindukanmu." Karena putri kecil mengutarakan pikirannya, Kenzo perlu angkat bicara juga. "Aku juga akan merindukanmu." Priscilia menepuk kepala Kenzo. "Kenzo, jaga adikmu baik-baik. Kalau ada yang berani menindasnya, kamu harus membantunya." Kenzo mengangguk, "Aku akan melakukannya." Putri Bramasta memuji, "Kenzo, kami adalah yang paling bijaksana." "Bu, akulah yang paling bijaksana." Mungkin dia sudah terbiasa menjadi satu-satunya anak di keluarganya. Kedatangan anak laki-laki lain yang tiba-tiba selalu memperjuangkan cinta dan perhatian orang yang lebih tua bersamanya telah menimbulkan sedikit ketegangan. "Kamu bijaksana, begitu pula saudaramu. Kalian berdua sangat disayangi." Putri Bramasta menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia benar-benar mengalami kesulitan berurusan dengan peri kecil di keluarganya ini. Putri kecil selalu mengeluarkan beberapa trik yang kadang-kadang Putri Bramasta tidak bisa mengikutinya. Putri kecil menatap Kenzo dengan bangga. Kenzo menunduk dan tidak mengatakan apapun lagi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. "Ayo pergi." Agam melambai pada Priscilia seolah dia sedang memanggil hewan peliharaannya. "Bu, kakak ipar, putri kecil, dan Kenzo, sampai jumpa lagi." Priscilia melambai kepada semua orang dan segera berlari ke arah Agam. Dia berlari ke sisi Agam dan memeluknya erat-erat. Terlepas dari kerumunan di sekitar mereka, dia mencium wajahnya. "Kapten Agam, ayo pergi." Begitu Agam memegang tangan Priscilia, mereka berbalik segera tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada orang lain. Mama Randy sibuk menyeka air mata sedihnya saat melihat Agam dan Priscilia pergi. Butuh beberapa bulan lagi sebelum dia bisa bertemu mereka lagi. "Bu." Putri Bramasta ingin menghiburnya, tapi dia tidak tahu caranya. "Nikmati bulan madumu. Ayahmu dan aku akan menjaga kedua anakmu." Mama Randy menyeka air matanya saat dia berbicara.
Tapi, akan sangat melelahkan bagi kedua orang tua itu untuk mengurus kedua anak mereka. Putri Bramasta tidak ingin papa dan mama Randy terlalu lelah. Tidak ada tapi, kalian berdua belum menghabiskan banyak waktu berkualitas sebagai pasangan selama ini. Sudah waktunya bagi kalian berdua untuk memiliki waktu bersama. Semakin tua usianya, semakin dia ingin dikelilingi oleh keluarga. Sungguh suatu berkah memiliki cucu-cucu di sisinya. Oleh karena itu, papa dan mama Randy berkemas. Dengan ditemani Dirga, mereka membawa putri kecil dan Kenzo kembali ke New York terlebih dahulu. Adapun Randy dan Putri Bramasta, mereka berangkat dari Laut Aegea. Mereka berencana untuk melakukan tur keliling dunia dan menikmati semua yang indah dan menakjubkan di seluruh dunia sebelum kembali ke New York. Setelah mengantar orang tua dan anak-anak, Putri Bramasta merasa ada sesuatu yang hilang di hatinya. Dia merasa sangat hampa dan enggan berpisah dengan mereka. Randy menarik kepala Putri Bramasta agar menghadapnya. Dia bertanya karena cemburu, "Putri, dalam hatimu, sebenarnya aku berada di peringkat berapa?" "Ya ampun Direktur Randy, apakah kamu iri dengan putrimu sendiri?" Putri Bramasta tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Randy yang cemburu. "Iya," jawab Randy tegas. Dan Putri Bramasta tidak bisa berkata-kata. Pria yang kekanak-kanakan. Berangkat dari Laut Aegea, Putri Bramasta ingin sedikit menjelajahi Athena karena dia ingin melihat kuil Zeus yang terkenal. Randy menolak permintaannya tanpa penjelasan apapun. Putri Bramasta menanyakannya berulang kali, tapi dia tidak mengatakan alasannya. Baru setelah mereka mendarat di Paris, Randy memberinya jawaban. Dia menjelaskan dengan sangat tenang, "Jika kamu ingin melihat Tuan Perkasa, ada satu tepat di depanmu." Putri Bramasta kehilangan kata-kata. Randy tidak hanya dingin dan mendominasi, tapi juga narsis. Yah, dia tidak bisa memungkiri betapa tampannya Randy. Dia terlihat jauh lebih menarik daripada beberapa selebriti di luar sana. Lebih penting lagi, dia menyukai bagaimana pria itu perhatian dan menyayanginya. Karena Randy cukup berani untuk menyatakan betapa perkasanya dia akan membiarkannya menertawakannya. Dia tidak keberatan mengikuti Randy berkeliling. Randy mengajak Putri Bramasta ke pemberhentian pertama mereka, yaitu Paris. Alasan ia memilih datang ke kota ini untuk berbulan madu bukan hanya karena kota ini penuh dengan nuansa romantis, tapi juga merupakan ibu kota mode. Banyak desainer berkumpul di sini untuk pameran mereka, dan karena mendesain adalah minat Putri Bramasta, maka dia ingin menemaninya saat dia membenamkan dirinya dalam minatnya. Sebelum datang ke sini, Randy sudah mengirimkan orang untuk menghubungi desainer ternama Paris, agar Putri Bramasta bisa bertemu dan belajar dari mereka. Dia akan sangat senang karenanya. "Randy, terima kasih." Putri Bramasta sangat tersentuh. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia tidak perlu mengatakan apapun. Randy membaca pikirannya dan sudah mengaturnya untuknya. "Terima kasih padaku." Randy mengangkat alisnya. "Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku?" Putri Bramasta melihat sekeliling dan menyadari ada banyak orang yang berjalan melewati mereka di bandara. Untungnya, tidak ada yang memperhatikan mereka. Dia berjingkat, melingkarkan lengannya di leher Randy, dan memberinya ciuman singkat. Setelah mencium bibirnya, dia segera pergi. Namun, Randy meraihnya dan berkata dalam-dalam, "Itu tidak cukup." "Ah, bagaimana itu tidak cukup?" Putri Bramasta baru saja memberanikan diri untuk menciumnya karena tidak ada yang memperhatikan mereka. Saat ini, banyak orang di sekitar mereka yang melihatnya, jadi dia terlalu malu untuk menciumnya lagi. "Jika kamu tidak mau, maka aku akan." Dia tersenyum, dan ada sedikit kejahatan muncul di senyumannya, yang membuatnya tidak mungkin untuk bersembunyi. Putri Bramasta sepertinya mengira jika dia menolaknya,
dia akan melakukan sesuatu yang lebih memalukan terhadapnya. Putri Bramasta mengerutkan bibirnya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia pergi dan mencium Randy dengan penuh gairah. Begitu bibirnya menyentuh bibir Randy, Randy memegang bagian belakang kepalanya dan memperdalam ciumannya dengan agresif. Nakal sekali, Putri Bramasta memukul dadanya dan mendorongnya menjauh. Namun, semakin dia menolak, semakin dia membangkitkan nafsunya terhadapnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.